Ter terima kasih dari Surya Dewata Media untuk kedatangannya di sekolah kami di SMA 1 Petang yang merupakan sekolah yang berada di wilayah utara Kabupaten Badung dengan geografis kita berbukit, kemudian pegunungan, perkebunan, jarang persawahannya. Basicnya kebanyakan di kebun dan di ranah hewan, di ternakan. Kemudian mengenai geografis sekolah kami, sehingga sosiokultural dari masyarakat di wilayah sebagai zona penyangga dari SMA Negeri 1 Petang itu adalah anak-anak yang rata-rata merupakan anak-anak yang berbasis pada wilayah pertanian dari sosiokulturalnya, sehingga budaya yang banyak muncul, kebudayaan yang banyak muncul di luar dari keilmuan pengetahuan secara normatif dan formal. Nah, mengenai Hari Guru yang akan kita laksanakan pada 25 November besok, sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Pendidikan Nasional Kebudayaan dan Menbudristek Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim, bahwa HGN itu dilaksanakan secara serentak dengan mengikuti pedoman yang memang sudah distandarkan dari Kemendikbudristek dan diikuti oleh seruan dari edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Olahragaan Provinsi Bali. Maka kita mengikuti upacara bendera yang kita akan mulai dari jam 7.30, di mana peserta upacaranya adalah guru, rekan-rekan guru, teman sejawat, dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Petang. Dan pelaksana dari upacara bendera kita masih berfokus dengan anak-anak OSIS yang memang meminta langsung sebagai pelaksana upacara bendera selaku untuk menghormati dan menghargai perjuangan seorang guru. Nah, dalam perjalanan kami di SMA 1 Petang untuk peringatan Hari Guru Nasional, kita serangkaian dengan adanya acara kegiatan pelaksanaan ujian akhir sekolah di SMA 1 Petang, maka penyelenggaraan kami laksanakan dengan sangat sederhana. Mungkin dalam sesi upacara bendera, kemudian ada kegiatan yang melaksanakan sejenis rembug wirase, temu wirase dengan guru dan siswa. Mungkin dari anak-anak akan ada pemberian sebuah motivasi kepada kami dari guru-guru, sebuah cenderamata sebagai penghormatan dan penghargaan, dan dari kami di guru-guru pun akan mengadakan acara selamatan sebagai bentuk Hari Guru Nasional secara sederhana. Nah, berkaitan dengan Hari Guru Nasional itu, event-eventnya kemudian akan kami lanjut setelah pelaksanaan akhir ujian sekolah ini dengan mengadakan pameran P5, profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila, serangkaian dengan hasil-hasil karya dari anak-anak kami dalam 6 bulan terakhir ini, apa yang sudah mereka hasilkan sebagai wujud dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, salah satu dari agenda penguatan profil pelajar Pancasila yang kami laksanakan adalah mengantisipasi remaja-remaja kita, anak-anak kita, untuk tidak masuk dalam pergaulan-pergaulan yang berperilaku tidak positif dan tidak baik. Sehingga dengan penguatan profil pelajar Pancasila, kami mengambil beberapa tema, bangun jiwa raganya, itu adalah pengendalian dari bullying, kemudian mengendalikan anak-anak untuk mencegah dari narkotika, kemudian mencegah dari HIV/AIDS dan kenakalan remaja lainnya. Itu dengan bangun jiwa raganya. Sehingga kegiatan apa yang kami lakukan di sana itu akan terwujudlah sebuah kegiatan yang mengadopsi dari kekayaan intelektual yang ada di SMA 1 Petang, terutama dari kajian lokal jeniusnya. Sehingga muncullah karya-karya anyaman, karya-karya nanti akan muncul berupa kerajinan tangan, kemudian menjejahitan, tari, dan salah satunya sudah kita pentaskan kemarin adalah tari maskot SMA 1 Petang yang berhasil diciptakan. Kemudian
dari kegiatan bangun jiwa raganya itu kita juga menghasilkan anak-anak yang mampu dalam kekawin dan pesantian, kemudian mereka berkreativitas di meja jahitan. Itu salah satu strategi kita untuk menghindari kenakalan-kenakalan dan mungkin sok-sok yang mereka terima karena bullying atau mungkin dengan pergaulan lain sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak yang bunuh diri, anak yang merasa minder, kemudian anak yang mungkin tertekan dalam mental dan sosialnya. Itu kita mencoba untuk menghindari itu dengan tema bangun jiwa raganya dan olahraga khususnya. Kemudian tema yang kedua kita mengambil tema hidup berkelanjutan. Nah, dalam hidup berkelanjutan ini kita mencoba dengan anak-anak untuk mengolah sampah baik organik ataupun anorganik. Nah, dari sampah organik kita menghasilkan pupuk cair dan pupuk padat pengolahannya. Kemudian dari limbah plastiknya kita sudah menghasilkan sebuah pernik foto yang dibingkai dengan menggunakan plastik, sehingga muncullah wajah seorang Ibu Megawati yang dilukis dengan plastik gitu. Oke, masuk kurikulum Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar. Kemudian kita menghasilkan barong yang juga saat ini yang pertama barongnya sudah rusak, tapi kita menggunakan dari kertas karena tidak tahan cuaca, rusak pada saat pentas. Kemudian sekarang kita menggunakan dari kampil-kampil bekas. Kampil-kampil bekas yang diolah menjadi barong yang sudah kemarin dipentaskan pada saat Hari Raya Saraswati. Nah, kemudian ke depan itu akan diikuti dengan pembuatan miniatur barong dan randel, kemudian kegiatan lain menggunakan plastik bekas. Kemudian yang terakhir adalah kewirausahaannya kita ambil dari bagaimana memproses vanili dari awal sampai nanti akan bisa mengolah. Itu salah satu teknik kita dalam kurikulum Merdeka untuk membuat anak-anak senang dalam pembelajaran, kemudian bahagia dalam belajar, memahami kodratnya sebagai anak dalam belajar, baik kodrat dalam zamannya atau kodrat dalam alamnya, tanpa mengesampingkan iptek yang harus mereka kedepankan. Ini mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengurangi risiko-risiko anak yang tertekan dalam mental, tertekan dalam sosial, sampai mengambil tindakan-tindakan yang di luar norma-norma, kemudian di luar perkiraan kita. Kalau istilah Balinya sampai mati ulah pati atau mati salah pati gitu. Itu yang kita hindari, sangat kita hindari. Sehingga bullying itu bisa bekerja sama kemudian dengan BK, bekerja sama dengan teman-teman guru, kemudian dengan teman-teman di tenaga kependidikan, kita mencoba apa sih sebenarnya permasalahan yang ada untuk menyelesaikan dan mensolusikan dengan cara kolaborasi bersama. Itu yang mungkin yang bisa kita lakukan, sehingga kalau memang berkenan nanti di tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember ini serangkaian dengan Hari Guru Nasional, kita akan mencoba membuat stand pameran. Inilah hasil panen P5. Saya sebut dengan panen P5, bukan pameran, tapi panen P5. Inilah karya-karya anak-anak yang nanti yang masih sekarang sambil ujian sekolah, sambil menjadi kepanitiaan kegiatan di sekolah, sambil mengelola untuk panen P5-nya berkelanjutan. Itu yang kita coba rangkai, dan sekarang juga anak-anak kita arahkan yang memang berprestasi di bidangnya, kita berikan dispensasi khusus dan perlakuan khusus sehingga dia fokus mewakili sekolah dan mewakili daerah, baik di Porprov, di olahraga tingkat nasional, kebetulan di Kipayatno, di Wakas Kesiswa ada anak yang sampai lomba sepeda di Thailand ya, di Thailand kemarin itu internasionalnya. Kita fokus anak-anak itu biar di sana, kemudian di Paskibraka juga. Itu yang kita coba. Hal itu yang ingin dicapai dalam konteks PGRI ini. Mudah-mudahan bisa kita capai itu. Dikit Pak Agung, Niki kan sekarang dengan merebaknya kejadian di sekolah ya, banyak sekolah sekarang yang mengembangkan pendidikan karakter Pak. Pak Agung sendiri kenapa untuk pendidikan karakter? Pendidikan karakter kan memang sudah ada dalam kurikulum dan dikembangkan dalam kurikulum yang terintegrasi dalam semua mapel, dalam semua mata pelajaran, dan semua guru harus mengisi pendidikan karakter sehingga hasil akhirnya adalah sikap yang baik, sikap baik pasti itu.
Kemudian berkolaborasi dengan guru budi pekerti dan guru agama serta kewarganegaraan, itu yang mengembangkan nanti pendidikan karakternya. Nanti segala sesuatunya akan bermuara di BK untuk pengedepan karakter. Nah, kebetulan dalam pengolahan karakter ini saya bersama teman-teman merancang anak-anak itu untuk kembali mempelajari sosiokulturalnya, sehingga tidak melebihi karakternya, mempelajari sosiokulturalnya, karena nanti di sana akan ada sikap-sikap baik yang muncul dengan kodratnya dalam kodrat zaman, kodratnya dalam kodrat alam. Bagaimana dia berkembang sesuai zamannya, tidak melebihi zamannya, tanpa menghilangkan perkembangan abad 21 dalam bidang teknologi. Itu kita kombinasikan sekarang karakternya itu. Tidak mengkhusus harus karakternya dikedepankan, sehingga yang kita lakukan sekarang adalah membuat sebuah pembiasaan yang positif dan baik menjadi sebuah kebiasaan. Kita mulai dari sembahyang paginya sebelum mulai pembelajaran, menghormati gurunya ketika memulai pembelajaran, kemudian menghargai guru, teman dan rekannya yang lain serta tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Dan setiap pagi Waka Kesiswaan bersama Waka Humas dengan guru BK dan pembina OSIS rutin melakukan inspeksi di jam-jam sekolah kita dari jam pagi sampai jam sore, melakukan pembinaan anak yang terlambat, anak yang melanggar dalam tata tertib, tetapi tidak kita memarahi, tapi membina untuk mengarahkan mengikuti tata tertib yang berlaku. Itu salah satu cara kita dalam pembentukan karakternya. Dan satunya yang jelas karakter yang dibentuk berdasarkan sosiokultural di SMA 1 Petang dengan geografis yang ada. Inilah kita gali bahwa budaya sebagai lokal jenis utama ternyata di SMA Negeri 1 Petang. Dia akan sangat antusias ketika diajak membuat barong, diajak pesantian, diajak membuat ogoh-ogoh. Itu biasanya anak-anak. Ternyata itulah yang menjadi maskot kami yang bisa kami kedepankan. Di luar intelektual akademis yang mereka memang harus capai dalam kurikulum ini. Harus berimbang Pak Agung ya, antara prestasi akademik dan non akademik kan gitu ya. Intinya ya. Intinya lemah dari akademik, bukan bodoh kita tidak, tapi lemah di akademik kita tutupi dengan karakter budaya yang ada sesuai dengan geografis lingkungan yang ada di SMA 1 Petang.